Sorry gangguin lo. Ini Ya. meetingnya saya rekam juga ya Pak, buat apa? Bukti wawancara, diminta sama dosen saya juga. Nah ini anaknya Ciheni bukan? Saya yang anaknya itu. Bukan. Ini teman-teman saya. Iya, salam kenal Jadi Pak. lagi ada tugas buat itu. Siapa ini? Suaranya putus-putus ya Pak? Nah, sinyal jelek aja. Lu juga putus-putus ya berarti? Iya ngelek ya. Iya ngelek Om. Kamu Iya. anak kecil ini udah kuliah tak? Iya udah kuliah Om. Ini lagi Oh, itu iya, buat tugas UTS. Oke. Silakan. Jadi gini Om. Aku ada beberapa pertanyaan nih yang Oke. yang mau saya tanyain. Ya. Ini satu itu ada kamu di suatu bisnis kan biasanya ada kendala ya Om ya. Kendala apa ya Iya. sih Om yang dialami selama ini? Sama solusinya itu harus gimana ya buat ngadepin kendala tersebut? Yang pertama, kalau namanya berbisnis itu pasti kendala utama itu di modal ya. Karena modal itulah yang membantu seseorang pengusaha atau orang yang mau berbisnis itu untuk bisa memulai usahanya mau seberapa besar seperti itu. Semua orang pasti kendalanya pada yang utama itu di modal. Oke. Solusinya kalau saya pribadi, karena modal saya terbatas, saya jalani apa yang saya bisa lakukan. Jadi kalau saya pribadi ya dengan kendala tersebut ya apa yang ada di tangan yang bisa dikerjakan itu yang diupayakan gitu. Ya, halo. Iya. Jadi Biasanya kendala utama sih di situ sih ya, di masalah modal ya. Pastilah setiap orang kalau mau start bisnis pasti akan kepentok. Yang pertama bukan tujuannya dulu, pasti di modalnya dulu gitu. Kebanyakan kalau dia mau start atau enggak dilihat dari kemampuan modalnya dia dulu seperti itu. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya buka usaha tuh dari semampunya kita dulu aja baru di-upgrade lagi gitu Om ya? Iya, jadi kalau kita mau mulai sesuatu pasti kan kita harus tahu ukuran kita, kemampuan kita juga. Kalau saya pribadi sih ada 3 faktor ya. Yang pertama tuh kesempatan, yang kedua tuh kemampuan, yang ketiga tuh kemauan. Yang mana yang lebih penting, tiga-tiganya tuh harus seimbang. Ada orang punya kemampuan tapi dia tidak punya kemauan, nggak bisa jalan. Ada orang punya kemauan, tidak punya kemampuan juga nggak bisa jalan. Ada orang punya kemampuan, punya kemauan, nggak punya kesempatan juga nggak bisa jalan. Jadi faktor kemampuan, kemauan, dan kesempatan itu harus berjalan beriringan seperti itu untuk memulai usaha. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ini kali Om ya. Kan misalnya pas awal-awal buka nih, gimana sih cara mempromosikan produk tersebut tuh? Oh Kan iya, saya tahu. masih pada sepi ya? Iya betul. Saya start pertama tuh semuanya dalam segala bidang usaha tuh yang pertama tuh relasi ya bro. Relasi itu penting sekali. Mau usaha apapun yang pertama tuh harus punya relasi. Kebetulan saya punya relasi yang saya kenal cukup banyak. Orang-orang yang punya relate sama saya itu orang-orang yang baik seperti itu ya. Yang bisa bantu saya juga mereka untuk fotokan, posting di sosmed mereka masing-masing. Jadi faktor pertama
start promosinya itu di relasi ya. Relasi itu penting sekali. Yang kedua, saya menggunakan sosmed saya pribadi yang saya udah start sebelum saya buka kafe. Jadi saya sebelum buka kafe Kepincut ini, saya start bikin dari botol kopi dulu, kopi botol seperti itu. Jadi saya udah punya beberapa tempat yang saya titip itu ya, lumayan lah sebelum saya start itu ada sekitar 4 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 5-6 bulan sebelumnya orang sudah mulai dengar nama Kepincut dulu walaupun cuma sebatas kopi botol seperti itu. Jadi relasi sama sosmed ya yang saya gunakan ya. Lalu saya sering pasang iklan di Instagram ya. Instagram feed saya selalu pasang iklan berbayar ya, mulai dari sehari 10.000 sampai terakhir minimum 20.000 sehari saya iklanin terus gitu. Jadi orang sampai inget yang namanya Kepincut seperti itu. Om, kan ngomongin relasi-relasi ini Om ya. Kita Iya. harus gimana sih Om biar membangun relasi kita tuh sama customer tuh baik gitu loh. Kan biasanya kan ada orang-orang yang apa namanya? Ya. Yang kurang suka lah gak di itu gara-gara hubungan Ya. mungkin layanan atau apanya kurang baik. Ya, betul. Jadi saya pribadi punya prinsip konsumen, kepuasan konsumen itu hal yang utama ya dalam melakukan bisnis ya. Karena apa? Karena kan kita harapkan konsumen yang puas tersebut dengan pelayanan kita, dengan kualitas makanan ya atau minuman, produk yang kita ingin sajikan kepada mereka, sehingga mereka secara otomatis akan sebagai tempat promosi kita ya untuk menceritakan ke banyak temannya, karena kan ini zaman grup ya, zaman ada WhatsApp grup, ada apa grup gitu ya. Jadi mereka akan ceritakan bahwa tempat itu pelayanannya bagus, ownernya baik, makanan minumannya, produk yang ditawarkan juga enak, harganya oke, sehingga otomatis dengan kita melayani konsumen dengan sebaik mungkin ya, mereka pasti akan punya satu impresi, punya satu daya tarik tersendiri kepada apa yang kita tawarkan seperti itu. Jadi penting banget yang namanya pelayanan kepuasan konsumen ya seperti itu, bro. Oke. Saya mau tanya, untuk kafe Kepincut sendiri ini, kira-kira saya penasaran kan, kalau di usaha kafe sendiri kan udah bener-bener kayak usaha yang hyper kompetitif gitu ya, bener-bener banyak saingannya. Nah itu kalau main selling point dari Kepincut yang membedakan dari usaha kafe lain atau menjadi kayak daya tariknya Kepincut itu apa ya, yang membuat customer datang ke Kepincut? Iya, memang saya background awalnya tuh startnya tuh dari kopi botol, saya udah bilang ya. Dari kopi botol itu akhirnya buka kafe. Buka kafe itu kita nggak nyangka makanan yang kita sajikan di awal itu ternyata disukai banyak orang. Jadi mulai dari satu makanan, lalu kita tambahkan terus makanan yang kita miliki ya, maupun minuman juga, sehingga setiap kali kita mau keluar makanan nggak langsung kita asal keluar seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih keistimewaan dari Kepincut, sebenarnya yang paling utama nomor satu itu dari makanannya, bro, bukan dari kopinya. Walaupun startnya dari kopi gitu ya, kopi botol ya, tapi rupanya makanan Kepincut itu bikin orang suka seperti itu. Jadi Kepincut kopi ini sebenarnya mainnya itu di makanan, justru startnya dari kopi, tapi berjalan malah makanannya yang orang selalu ingat sehingga bikin Kepincut seperti itu. Gitu, bro.
Ngerti ya Om. Iya, aneh lah. Tapi sebenarnya ya ini saya ngomong tadi kan faktor manusiawi saya, bukan franchise ya. Kami start tuh dari nol, benar-benar nol. Karena latar belakang saya sama istri saya sebenarnya sebelum hijrah ke dunia kafe begini atau dunia F&B begini ya, sebenarnya saya tuh jualan aksesoris sama handphone seperti itu. Nah, oleh sebab itu kok bisa hijrah ke sana? Saya sebutnya faktor supranatural, yaitu faktor kebaikan Tuhan yang saya percayai. Dia membuka jalan buat saya dan istri saya dari know-how-nya nol ya, sampai akhirnya bisa menjadi sesuatu tempat yang orang akan selalu ingat apa yang menjadi keistimewaan. Salah satu yang utamanya itu makanannya, seperti itu. Jadi faktor kebaikan Tuhan dalam saya menjalankan usaha itu terasa banget dari sebelum sampai hari ini dijalankan. Seperti itu, bro. Supranatural, bro. Oh ya, Om, kan Om kan dulu katanya apa namanya? Dijelaskan. Kalau Om, Hah? tadi kan katanya Om dulu apa namanya di aksesoris HP ya. Terus kenapa sih Om harus pindah apa? Kenapa memutuskan untuk pindah ke ini ke apa usaha F&B ini? Kenapa yang nggak lain gitu? Naik lagi. Iya. Saya lagi usahakan aksesori atau handphone ya. Tapi yaitu faktor Oh iya. ya ini error barusan. Ya jadi saya tadi udah nggak mau jalankan tempat tersebut ya yang sekarang dipakai ini. Tapi banyak dorongan dari orang ya, dari keluarga, dari tante yang memiliki tempat tersebut mendorong supaya tempat itu jangan di stop usaha seperti itu. Lalu karena saya udah start dengan kopi botol, ada dorongan yang kuat sekali dalam diri istri saya sama saya, kenapa nggak coba kita bikin kafe seperti itu. Bukan karena tren waktu itu, tapi karena memang saya lagi transisi antara mau bikin usaha apa gitu, saya lagi bingung juga. Akhirnya saya coba bikin kafe kecil dengan kemampuan yang ada. Tapi akhirnya yang terjadi adalah justru dari tempat itu, dari makanan dan minumannya, sehingga nama Kepincut itu boleh jadi satu tempat yang orang suka dan carilah seperti itu di Cirebon ini, gitu bro. Oke. Lim, ada lagi nggak Lim? Mungkin. Bentar, coba saya pikir dulu. Untuk Apa, bro? segmentasi produk Kepincut sendiri itu bagaimana ya Pak? Apa kayak menengah atau target pasarnya? Oh, target pasar saya itu lebih banyak ke itu medium high. Jadi dari Menengah medium atas ya, ya? menengah ke atas ya. Karena pertama kalau di Cirebon karena dia kota kecil, bro. Kota kecil ya dengan uang 10.000 begitu sudah bisa makan kenyang ya istilahnya. Sedangkan menu saya kan di atas 10.000, 20-30.000 ke atas. Jadi ya saya akui memang Kepincut itu untuk keluarga sebenarnya ya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang jadi pangsa pasar kita seperti itu dibandingkan ke pure anak muda yang banyak kan cuma nongkrong ya. Jadi orang target pangsa pasar yang datang ke Kepincut kebanyakan mereka memang ya bukan berarti semua orang makan ya, tapi karena mereka sudah tahu mainnya itu di makanan, jadi mereka datang sometimes ya cari makanannya seperti itu. Tapi nggak tutup kemungkinan beberapa some people juga mereka datang juga ada yang datang cuma
memang mau spending time ya, cuma buat minum, cuma buat buang-buang waktu aja seperti itu. Ada juga, tapi lebih banyak orang datang ya untuk makan bro, seperti itu. Gitu. Jadi mainnya itu di food kebanyakan ya. Jadi ya pangsa pasarnya itu memang untuk semua, tapi saya perhatikan lebih ke medium ke atas lah ya, middle high ya. Walaupun bukan high class juga tempat saya, tapi bisa menjangkau middle low sama middle high bro. Gitu. Tapi lebih banyak kan startnya dari middle ke atas seperti itu. Gitu. Terus satu lagi nih, Om, ada masalah di Ya, lokasi. Kan lokasi, ya. Om lokasi di mana sih Om? Kenapa terus kalau milih lokasi itu gara-gara apa? Nah itu saya bilang, saya startnya dari aksesori sama handphone. Jadi sebenarnya lokasi kepincut di Petratean ini sebenarnya lokasi strategisnya itu handphone sama aksesori bro. Iya. Cuma karena karena ya kemampuannya bro, modalnya bro, baru bisa di tempat ini, sehingga saya jalankan start dari apa yang saya bisa di tempat itu, dan berkat pertolongan Tuhan di tempat yang sebenarnya bukan stratsnya kafe atau tempat makan ya, tapi ya orang sebagian besar orang mereka rela untuk datang ke kepincut tersebut gitu bro. Jadi stratnya sih sebenarnya bukan buat orang cari makan ya, orang cari HP, cari aksesori sih tempatnya gitu. Gitu. Oke. Iya. Nggak, Lim? Apa udah? Udah? Entah. Ada lagi? Bener ya Pak? Kayaknya Halim mau itu. Mikir. Ada lagi bro? Oh iya Pak, kalau saya tanya, kalau COVID ini kan tentu kayak akhir-akhir ini kan bikin apa target pangsa tadi harus kayaknya berkurang kan Pak, kan kayak keluarga gitu kan pasti takut kan kayak makan rame-rame gitu di kafe. Tadi Bapak juga bilang kan apa target pasarnya keluarga ya, buat Iya. ngehandle masalah gitu kira-kira bagaimana ya Pak kayak strateginya gitu. Ya, jadi saya udah ngalami yang namanya PSBB 2020 ya. Saya start kan 2019 bulan Agustus. Itu start corona itu, pandemi datang itu bulan Maret ya, 2020 ya bro ya. Nah waktu Februari. pandemi datang itu, ya Februari Maret 2020 itu benar-benar itu pukulan keras bagi Indonesia, bagi kota Cirebon, bagi semua bisnis termasuk bisnis tempat saya tersebut. Kenapa? Pukulannya itu pertama, nama kepincut makan itu belum dikenal orang bro. Jadi itu pukulan yang pertama ya. Pukulan kedua itu waktu PPKM pertama kali bulan Juni yang Delta itu bro. Ingat gak? Ingat Pak. Ya. Yang Juni ya atau Juni Juli yang kemarin tuh yang kematian banyak sekali tuh di seluruh Indonesia. Nah itu pukulan kedua juga, tetapi ada keuntungannya, yaitu saya sudah melewati 2019 ke 2021, berarti sudah hampir 1,5 tahun sehingga nama kepincut sudah mulai ada, dan saya ada jualan melalui Gojek, GoFood dan GrabFood, sehingga itu menolong sedikit lah ya, walaupun tidak signifikan dibandingkan normal ya bro ya. Ya, kemudian saya juga ada buka layanan order via WhatsApp seperti itu. Jadi saya ambil via GoFood, GrabFood, walaupun tidak sebanyak onsite ya, atau offline ya, orang makan di tempat karena pandemi yang ada menghajar Indonesia dan kota Cirebon dan bisnis kuliner juga. Tapi masih mending lah ya, masih mending. Jadi sekarang juga sama nih kan, ini Cirebon ini masuk PPKM level 4, tertinggi di Jawa Barat sebagai kota atau daerah yang terinfeksi corona Omicron
terbanyak di Jawa Barat seperti itu. Terpukul nggak? Terpukul sekali dalam 2-3 hari ini. Tapi apa yang harus dikerjakan? Yang pertama tetap bersyukur ya bro ya. Jalani bisnis itu kadang-kadang ada masanya seperti ini. Bersyukur dengan situasi yang dihadapin. Kenapa? Karena dengan bersyukur itu kita tetap percayakan kita punya usaha atau punya hidup kita ya. Kita percaya bahwa pernah biarkan usaha saya terus-menerus seperti ini. Dan benar juga ketika PSBB lewat, PPKM yang bulan Juni Juli lewat, ada masanya kembali lagi terbang lagi usahanya tersebut. Nah mungkin saatnya seperti keadaan yang sekarang ini yang kamu tanya tadi itu, kondisi gimana? Selain bersyukur ya saya jalani semampu mungkin seperti apa yang ada gitu. Kalau waktu PSBB dulu tuh saya sampai stop orang, saya rumahkan mereka. Jadi saya cuma pekerjakan beberapa orang saja, sisanya saya rumahkan. Nah, waktu kemarin PPKM ya saya tetap pekerjakan mereka. Ya, sekarang PPKM sekarang ini saya tetap pekerjakan mereka. Saya jalani saja dengan segala kemampuan yang ada. Saya lakukan yang terbaik dengan kondisi yang ada seperti itu, bro. Jadi saya tetap jalan usaha tersebut dengan segala aturan yang ada. Kemudian saya coba tetap update ya di status WhatsApp dengan sosial media. Saya tetap iklan seperti itu. Jadi ya syukurlah banyak orang yang walaupun mereka stay at home ya, tapi mereka bisa order via Gojek, Grab, juga sebagian besar yang mau dine in juga mereka juga ada yang dine in. Tapi income-nya tentunya jauh lebih kecil dibandingkan posisi normal, kondisi normal tidak PPKM bro. Jadi jalani bro, dengan segala kondisi bro. Seperti itu. Boleh menyerah, jadi jalani, tetap do the best apa yang ada gitu. Seperti itu bro. Saya boleh nanya lagi nggak, Pak? Kalau Nanya boleh gratis, nanya, ayo nanya. kalau COVID ini kan berarti kan kayak lagi masa-masa krisis kan, Pak. Kalau saya Iya betul. kira-kira tuh habis COVID kan pasti kayak bakal ada lonjakan traveling kan, kayak orang jalan-jalan kemana, orang-orang keluar. Soalnya kan mungkin selama ini orang-orang di rumah takut kemana-mana, begitu kayak ibaratnya kan dibuka kan pasti kayak arus pelanggan ke kepincut itu kan kayak gowos kan pasti Pak, kayak bener-bener banyak yang datang gitu. Nah itu kayak Iya. Bapak ada rencana nggak buat apa mengkapitalisasi kayak manfaatin antisipasi itu Pak setelah apa kayak COVID ini berakhir? Kalau saya sih mengalir aja ya. Jadi kalau seandainya ada lonjakan setelah itu ya kita udah siap sih dengan kondisi slow, kondisi high traffic kita udah siap sih ya. Walaupun kadang-kadang dari slow tiba-tiba ada lonjakan yang tinggi ya. Saya udah alami berapa kali seperti yang saya sebut di awal tadi itu. Ya kadang-kadang keteteran juga, tapi ya ya tetap bisa lah, tetap bisa handle karena kemampuannya sudah terbaik lah gitu seperti itu. Sudah bisa teratasi lah segala kondisi slow, kondisi high traffic nanti ya bisa teratangani lah. Dan saya juga ini Kepincut ini juga lagi bangun tempat yang lebih besar ya. Memang areanya masih di situ juga. Saya renovasi tempat saya sendiri ya, yang lebih besar. Jadi saya rencananya bulan-bulan mendatang, bulan Maret mungkin, saya mau pindahkan bisnis tersebut ke tempat baru. Ya mungkin itu kesempatan saya juga ya, kalau nanti PPKM ini sudah berlalu atau lonjakannya sudah pada puncaknya, sudah mulai reda, ya mungkin itu saatnya saya bisa
gain profit lagi gitu dari tempat yang baru itu gitu. Gitu sih. Saya tetap berharap lah ya. Kan nggak selamanya tuh mendung selalu mendung, bro. Nggak selamanya tuh hujan nggak pernah nongol gitu. Pasti ada waktunya dia nongol dan ya ada masanya seperti itu. Itu, bro. Om kalau masalah franchise Om, ada niatan nggak sih Om kayak buka cabang gitu? Selalu ada. Selalu ada. Saya cuma bilang ke istri saya, waktunya sekarang belum tepat. Karena yang pertama, orang mau melakukan bisnis saat-saat kondisi seperti ini, mereka semuanya berpikir ulang juga untuk membuat bisnis ya. Jadi kalau mau franchise ya, saya berharap satu hari kelak nanti ya saya bisa membuka usaha yang lebih besar ya, mungkin cabang baru, mungkin satu hari bisa di franchise itu udah ada di pikiran juga. Cuma momennya belum datang ya, saatnya belum tepat dengan kondisi yang ada ini. Jadi ya sampai nanti satu hari nanti ya semoga bisa buka cabang di tempat yang lain seperti itu. Toh umur Kepincut kan juga baru 2 tahun lebih, belum lama gitu. Orang ada ya teman saya, dia baru 6 tahun baru dia bisa melebarkan sayapnya seperti itu. Jadi ya mungkin saatnya ini saya lagi perbesar akar main base-nya dulu seperti itu, bro. Mungkin Halim ada lagi? Apa udah cukup? Dari saya sih sudah sih. Kalau kamu Oke. mungkin mau nanya lagi. Udah Nanya lagi silakan. itu aja sih kayaknya udah. Itu aja ya. Pak, Ya boleh udah sip. minta foto dulu nggak ya? Iya, Boleh foto aja. Iya. Halim. udah saya full Ya, dulu. foto. Jangan lupa apa? Lepas masker mungkin. Biar kelihatan Oke. mukanya. Saya pikir saya mau ngumpet jangan kelihatan muka. Oh, enggak, Pak. 1, 2, 3. Udah ya? Itu aja kan? Oke. Mau kayak apa lagi? Oh, Wis makasih ya. Udah. Udah. Iya. Makasih, Makasih Om. banget ya Om. Makasih banget ya Om. Oke. Maaf ganggu waktunya Ya nih Om. saya kalau next Kalau- time mau nanya lagi nanya aja. Ya. Yo, WhatsApp Iya. aja, kasih pertanyaan nanti saya jawab ya. yo, makasih ya Om. Yo, Makasih ya, bye. Om. Ya, Yo, mari. bye. Anjir.